Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang bersama hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel hamba Allah, tempat kita menapaki kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Bersama saya, Apap Akon, kita akan menyelami sebuah kisah besar, kisah tentang kesabaran, dakwah tanpa lelah, dan azab yang mengguncang dunia. Inilah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini bersumber dari firman Allah dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Nuh, Hud, Al-Mu'minun, dan Al-Qamar, serta penjelasan para ulama tafsir. Di masa itu, manusia mulai berpaling dari tauhid. Mereka tidak lagi menyembah Allah semata, tetapi mulai mengagungkan orang-orang saleh yang telah wafat. Hingga akhirnya mereka membuat patung-patung seperti Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr. Awalnya hanya sebagai penghormatan, namun waktu mengubah segalanya. Patung-patung itu disembah dan manusia pun terjerumus dalam kesyirikan. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus seorang nabi, seorang lelaki yang penuh kesabaran, penuh kasih, dan tak pernah lelah menyeru kebenaran. Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mulai berdakwah, menyeru kaumnya siang dan malam secara terang-terangan maupun diam-diam. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Nuh, Aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Namun apa yang terjadi? Setiap kali beliau mengajak mereka kembali kepada Allah, mereka justru menutup telinga, menutup wajah, dan semakin sombong. Bahkan mereka berkata, "Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian." Tahun demi tahun berlalu, bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Namun hanya sedikit yang beriman. Kaum Nabi Nuh tidak hanya menolak, mereka juga menghina. Mereka berkata, "Apakah kami harus mengikuti orang sepertimu yang diikuti oleh orang-orang lemah?" Setiap kali Nabi Nuh berjalan, mereka menertawakannya, merendahkannya. Namun Nabi Nuh tidak membalas. Beliau tetap sabar, tetap lembut, tetap berharap, karena beliau tahu tugasnya hanyalah menyampaikan. Setelah ratusan tahun berdakwah, Nabi Nuh melihat bahwa kaumnya tidak akan berubah. Dengan hati yang hancur, beliau berdoa, "Ya Robku, jangan engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Doa itu bukan karena kebencian, tetapi karena mereka telah menyesatkan generasi demi generasi. Dan Allah pun mengabulkan doa itu. Allah memerintahkan sesuatu yang tak masuk akal bagi manusia saat itu. Maka buatlah kapal. Di tengah padang tandus, jauh dari laut, Nabi Nuh mulai membangun bahtera. Dengan wahyu sebagai petunjuk, dengan iman sebagai kekuatan. Saat mereka melihat Nabi Nuh membangun kapal, mereka tertawa lebih keras dari sebelumnya. "Wahai Nuh,
Sejak kapan kamu jadi pembuat kapal?" Namun Nabi Nuh hanya menjawab, "Jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Namun ejekan itu tak menghentikan beliau. Saat bahtera hampir selesai, Allah memberikan tanda. Tanur memancarkan air dari bumi. Air mulai keluar dari langit. Awan gelap berkumpul. Ini bukan hujan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah memerintahkan, "Bawalah ke dalam kapal sepasang dari tiap jenis makhluk dan orang-orang yang beriman." Hewan-hewan datang berpasangan. Orang-orang beriman naik dengan penuh harap. Namun ada satu kisah yang sangat menyayat hati. Anak Nabi Nuh sendiri menolak untuk naik. Langit pun terbuka, hujan turun tanpa henti. Bumi memancarkan air dari segala arah. Air naik, naik hingga menenggelamkan segalanya. Gunung pun tak mampu menyelamatkan. Bahtera Nabi Nuh mengapung di tengah gelombang sebesar gunung, dan mereka yang dahulu sombong kini lenyap tanpa jejak. Setelah waktu yang ditentukan, Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Air pun surut, bahtera berlabuh, dan kehidupan baru mulai dari sedikit orang yang beriman. Saudaraku, kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pelajaran tentang kesabaran tanpa batas, dakwah tanpa lelah, dan akibat dari kesombongan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kisah ini sampai kepada kita. Bukan sekadar cerita, namun cahaya yang menuntun hati, agar kita tidak tersesat di jalan yang sama dan tidak tenggelam dalam kelalaian yang fana. Wahai hati yang mendengar, ambillah hikmah sebelum waktu terlewat, karena kehidupan ini hanyalah perjalanan menuju keabadian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang beriman, yang teguh di atas kebenaran, dan diselamatkan sebagaimana diselamatkannya orang-orang yang bersama para nabi. Amin ya robbal alamin. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari bersama kita sebarkan kebaikan. Dukung channel hamba Allah dengan tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Tinggalkan komentar sebagai doa dan pengingat. Dan bagikan kepada saudara-saudara kita agar semakin banyak yang tersentuh hatinya. Karena satu kebaikan yang Anda sebarkan bisa menjadi cahaya yang terus mengalir hingga hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.